Bun, apa kabar? Hari ini aku mau masak untuk majikan makan malam. Sambil masak aku mau menjawab pertanyaan seseorang yang inbox aku tanya, Mbak, aku pengen kerja ke Hong Kong, bisa atau enggak tanpa masuk PT? Aku pengennya sih calling visa. Terus di Hong Kong gajinya berapa, Mbak? Di Hong Kong kerjanya enak atau enggak? Saranku sih, kalau kamu masih belum pernah bekerja dimanapun di luar negeri, lebih baik kamu masuk PT saja daripada nanti kamu cepet-cepet pengen terbang ke Hong Kong, tapi nggak bisa menghadapi majikan. Kamu ditanya sama majikan, kamu nggak bisa menjawab karena bahasanya nggak bisa. Nah, kalau masuk PT, kamu kan diajarin bahasa, diajarin cara masak, cara kerja. Sedangkan di Hong Kong dan di Indonesia itu semuanya beda, dari bahasa beda, cara masak juga beda. Takutnya nanti kamu kaget sampai Hong Kong. Lebih baik masuk PT saja ya, daripada nanti kamu sampai Hong Kong nggak bisa menghadapi majikan, terus kamu diinterminate sama majikan. Nah, kalau diinterminate pastinya kamu kan dikembalikan lagi ke agent. Jadi kamu harus proses awal lagi, malah lama lagi nunggu visa lagi. Lebih baik agak lambat masuk PT, belajar, tapi sampai Hong Kong sedikit-sedikit sudah bisa belajar bahasa, sudah bisa menghadapi majikan. Kayak gitu sih saranku, daripada nanti kamu nyesel di kemudian hari. Nah, untuk gaji itu sekarang gajinya 4.730 ya teman-teman. Jadi kalau dirupiahkan berapa, Mbak? Ya sekitar 9 jutaan lah ya. Tapi tergantung kursnya juga. Kalau kursnya itu naik ya bisa sampai 9 juta lebih. Tapi kalau kursnya lagi turun ya mungkin 9 juta kurang. Untuk saat ini kursnya itu 1 dolar Hong Kong kalau dirupiahkan ke Indonesia sekitar 1.945 dolar ya teman-teman. Jadi kalau di Hong Kong gajiannya kan 1 bulan sekali, terus liburnya itu 4 kali, setiap hari Minggu dikasih libur. Kalau nggak dikasih libur biasanya dihitung lembur, jadi ada tambahan uang lembur. Nah, gaji 9 juta itu jangan dianggap bersih loh ya, karena di Hong Kong itu kan untuk kebutuhan pribadi harus sendiri. Kalau majikan nggak membelikan, contohnya sabun, sampo, softtek. Dan kalau libur kan pengen jajan juga, kan butuh makan juga. Nah, itu kebutuhan pribadi itu kita sendiri yang nanggung, nggak majikan yang nanggung. Tapi ada juga kalau majikannya baik itu untuk sabun, softtek dan lain sebagainya itu dikasih. Tapi untuk jaga-jaga ya jangan berharap mendapatkan majikan yang seperti itu. Lebih baik kita berjaga-jaga sendiri, ya toh, daripada kecewa. Terus kerja di Hong Kong itu enak atau enggak, Mbak? Nah, itu tergantung juga kita. Kalau awal pertama ya menurutku enggak enak karena masih butuh penyesuaian. Apalagi yang belum pernah kerja di luar negeri ya. Untuk ini pengalamanku dulu itu sangat-sangat menyedihkan karena kita jauh dengan keluarga, kepikiran, terus masih penyesuaian dengan majikan. Sedangkan majikan itu kan bahasanya juga beda, kadang paham kadang nggak paham kayak gitu. Pokoknya masih masa penyesuaian, itu sangat-sangat tidak enak, tapi harus dijalani, harus sabar dan diiringi dengan doa. Insya Allah bisa sampai finish. Kalau finish kan enak, kalau cari majikan lagi enak, kita mendapatkan rekod yang baik di imigrasi. Kalau mencari majikan baru juga enak. Kalau kita mendapatkan rekod interminate itu kurang baik ya teman-teman, takutnya itu bisa turunnya lama kayak gitu. Pokoknya dinikmati aja kalau pengen kerja di luar negeri, jangan gerusa-gerusu, jangan cepat-cepat pengen berangkat tapi ujung-ujungnya nanti nyesek nggak bisa ngadepi majikan di Hong Kong. Lebih baik pelan-pelan tapi sampai tujuan. Terima kasih ya yang sudah bertanya.